melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, waktu yang tepat. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kelayakan kepercayaan Tuhan berikan untuk kami menerima firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, bicara tentang waktu yang tepat artinya tidak lebih dari batas waktu yang ditentukan. Dan target waktu yang ditentukan itu adalah waktu Tuhan berkenan. Kapan waktu Tuhan berkenan, saudara? Yaitu ketika kita masih ada dalam hadirat Tuhan hari ini. Saudara masih dilayakkan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Saudara masih dalam perkenanan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Berarti inilah waktu Tuhan berkenan kepada kita. Dan target waktu yang ditentukan adalah hari Tuhan menyelamatkan. Atau dikatakan waktu kita masuk dalam panggilan Tuhan. Itu adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Artinya target waktu yang ditentukan itu adalah waktu ketika Tuhan berkenan, waktu hari Tuhan menyelamatkan. Yaitu waktu kita masuk dalam panggilan Tuhan, itu adalah waktu Tuhan menyelamatkan. Dan yang dimaksud target waktu yang ditentukan adalah waktu Tuhan memanggil kita. Artinya ketika kita dipanggil pulang, ya saudara, artinya kematian. Dan target waktu yang ditentukan adalah waktu peniupan sangkakala terakhir atau rapture. Nah, inilah adalah waktu atau target yang ditentukan, ya saudara. Jadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya di waktu yang tepat. Yaitu waktu Tuhan berkenan kepada kita hari ini, kita masih boleh layak datang kepada Tuhan. Sebab ada saatnya dikatakan mereka mau datang kepada Tuhan gak bisa. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara masih dalam perkenanan Tuhan, mari gunakan waktu sebaik-baiknya. Hari ini ketika Tuhan masih memanggil kita untuk kita boleh masuk dalam panggilan Tuhan, gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan waktu Tuhan memanggil kita pada saat Tuhan panggil kita dalam keadaan siap. Kenapa? Karena kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan selama kita masih hidup saat ini, kita maksimal di dalam Tuhan. Dan waktu sebelum rapture, ya saudara, ini adalah waktu yang Tuhan beri, di mana waktu Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Karena kalau waktu peniupan sangkakala sudah terakhir, maka kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Nah, saudara, kita belajar di sini apa yang harus kita lakukan sebelum waktu tersebut, yaitu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana kita pelajari hari ini untuk disebut kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, yaitu caranya mari mendekat kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya saudara, ya. Kita bisa maksimal sekali untuk mendekat kepada Tuhan. Karena saudara nggak perlu jarak dan waktu tempuh untuk saudara beribadah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Saudara hanya perlu pencet linknya dan saudara bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman lainnya dan mengikuti setiap ibadah yang diselenggarakan. Jadi ini waktu maksimal, gunakan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Tuhan. Melalui doa pribadi saudara, melalui ibadah, melalui persekutuan doa dan komunitas rohani lainnya. Dan
kedua, saudara, dengan dikatakan tidak menyia-nyiakan kasih karunia, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari dan lakukan, praktekkan firman yang kita dengar dengan ketekunan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya saudara ya, membaca firman Tuhan setiap hari dan lakukan itu dengan ketekunan. Yang ketiga, jangan buat sia-sia kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara menggunakan kesempatan yang ada untuk saudara maksimal melakukan pekerjaan baik. Setiap pagi di doa pagi saya berdoa, Tuhan mampukan kami melakukan pekerjaan baik dengan maksimal. Dari bangun pagi sampai malam nanti kami tidur, biarlah kami melakukan pekerjaan baik. Nah, itulah Tuhan mau kita lakukan saudara, yaitu maksimallah melakukan pekerjaan baik. Karena saudara dan saya dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya. Jadi saudara dan saya dijadikan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Nah, saudara, mari kita gunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk kita maksimal melakukan pekerjaan baik. Tuhan juga berkata dalam Galatia 6 ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena dikatakan engkau akan menuai pada waktunya kalau tidak menjadi lemah. Jadi jangan sampai saudara menggunakan waktu yang ada dengan sia-sia. Padahal hari ini kesempatan saudara mau menuai banyak daripada Tuhan. Tapi karena saudara capek melakukan pekerjaan baik tanpa saudara melihat perubahan daripada orang yang saudara tolong, akhirnya kita kecewa dan kita berhenti melakukan pekerjaan baik. Padahal sesungguhnya sekali lagi saudara melakukan, saudara akan menerima begitu banyak hal yang baik daripada Tuhan. Rugikan ya saudara. Jadi oleh karena itu jangan jemu-jemu, terus berbuat kebaikan sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Ya saudara, berikutnya jangan buat jadi sia-sia kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara mempraktekkan firman Tuhan di setiap kesempatan yang ada. Kapan kesempatan kita mempraktekkan firman Tuhan? Yaitu ketika Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud berkata kesempatan mempraktekkan firman adalah ketika ia mengalami keadaan tertindas saudara. Jadi tertindas itu baik kata Daud, amin. Biarlah saudara juga berkata demikian, tertindas itu baik supaya kita belajar. Maka kenapa Tuhan berkata syarat pertama ikut Yesus, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Syarat pertama ikut Yesus adalah pertama sangkal diri, pikul salib setiap hari dikatakan. Ya, ini adalah bagian yang dikatakan oleh Daud, ini adalah baik, yaitu tertindas, sangkal diri. Mau marah Tuhan bilang, stop, gak boleh marah, tinggalkan pada saat itu hanya membawa pada kejahatan. Dikatakan Mazmur dalam Mazmur 37 ayat 8 demikian ya. Jadi sangkal diri, pikul salib setiap hari, kemalangan orang benar banyak. Dan dikatakan memang setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Dan bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, hal demikian adalah bagian dalam tanda petik kata Daud, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Jadi praktekkan setiap firman Tuhan di setiap kesempatan yang demikian. Saya percaya disebut saudara tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Dan berikutnya saudara, melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab sampai garis finish. Jadi kalau saudara sudah dipercayakan pelayanan hari ini, jangan berhenti di tengah jalan. Lakukan tugas pelayananmu, selesaikan sampai garis finish. Kapan garis finish? Yaitu ketika Tuhan panggil kita secara pribadi atau Tuhan panggil kita secara korporat dalam pengangkatan orang percaya. Tuhan mau selesaikan. Maka dikatakan inilah yang Tuhan Tuhan cari adalah yang dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Tuhan mau kita kedapatan sedang melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari bertanggung jawablah saudara dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Kalau kau dipercayakan sebagai aser kolektan, ya dengan senyum manis sambutlah setiap para tamunya Tuhan yang hadir. Kasih tempat yang terbaik buat mereka. Nah, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau hari ini saudara dipercaya memimpin pujian karena dilihat saudara suaranya bagus, terima kesempatan itu saudara. Jangan pernah menolak setiap kesempatan untuk melayani Dia. Sebab ketika saudara bisa melayani Tuhan, saudara sedang terpilih di antara jutaan miliaran manusia di dunia ini. Saudara terpilih melayani siapa? Dia Raja segala raja. Itu anugerah dan itu kehormatan. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai beban, tapi katakan ini adalah kesempatan.
Saya nggak pernah tolak kesempatan. Ya dari Rayon ngerti banget nih ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengundurkan diri untuk melakukan tugas pelayanan, pasti dicari saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah nolak. Buat saya, orang meminta kami melayani bukan mereka, tapi Tuhan yang mempercayakan kami untuk melayani. Dan saya selalu ambil kesempatan itu karena buat saya itu adalah anugerah terbesar. Karena saya pernah mengalami satu hari, saudara, ketika seseorang berkata begini, besok aku mau doa pagi ya, tolong jemput saya. Nah, saya biasa memang suka jemput-jemput dulu ya, masih kita onsite ya, kita doa pagi di gereja. Saya kalau pagi-pagi saya jemput-jemput gitu kan. Rumahnya dipetakan, agak masuk ke dalam. Jadi saya jemput, saya jalan gelap-gelap, saudara, lewat gang, saya ketok pintu. Ternyata dia belum siap dan dia bilang, maaf ya saya kesiangan bangun, saya nggak jadi ikut gitu kan. Sempat juga sih saya pikir katanya mau ikut gitu kan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, Lydia, berkatnya harusnya buat orang itu. Tapi karena orang itu nggak mau, udah ambil itu berkat buat kamu. Oh, saya bilang amin. Saya dapat 2 kali berkat yang harusnya buat orang itu, saya dapatkan kembali buat saya. Jadi saya mengerti hari ini ternyata setiap kesempatan Tuhan percayakan, sebetulnya Tuhan berikan buat kita dan Tuhan tidak pernah memberi gratis dan cuma-cuma, saudara. Kalau Tuhan mempercayakan, tentunya Tuhan memperhitungkannya. Saya mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di kerajaan surga. Amin. Biarlah saudara saya mempunyai pola pikir yang demikian. Jadi jangan kecewa dan marah kalau saudara dipercaya lagi, dipercaya lagi, dipercaya lagi. Saudara jangan berkata, kok saya lagi, kenapa nggak yang lain? Salah, bukan begitu saudara berpikir. Tapi bersyukur karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan berarti berkatnya buat kita. Amin. Tapi ingat, setelah saudara melakukannya, jangan bersungut-sungut, jangan saudara marah. Karena Tuhan berkata, Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, tidak dengan terpaksa. Amin. Katakan puji Tuhan. Akhirnya saya sudah menyelesaikan. Itu pun juga bukan karena kita, karena Tuhan mengurapi, memberi kemampuan untuk kita melakukannya. Ya saudara, berikutnya jangan buat sia-sia kasih karunia Tuhan itu dengan cara bekerja lebih keras dari yang lain. Ini dia dilakukan oleh Paulus ya. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar sekali dia tidak layak disebut rasul karena kita tahu ya masa lalunya Paulus ya atau Saulus dulu sebagai penganiaya jemaat Allah. Tetapi dikatakan karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada. Dan dikatakan aku tidak sia-siakan kasih karunia Allah, tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, kata Paulus, tapi kasih karunia yang bekerja kepadanya. Biarlah kita juga berpikir demikian. Bukan karena kita bisa melakukannya, tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan ini dan itu. Nah, hendaklah kita berpikir demikian ya saudara. Jadi itulah saudara yang harus kita lakukan sebagai suatu bukti bahwa kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tadi mendekat kepada Tuhan, membaca firman setiap hari dan lakukan itu dengan tekun, menggunakan kesempatan yang ada dengan maksimal, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Praktekkan firman Tuhan di setiap kesempatan, lakukan tugas pelayanan yang dipercayakan dengan perlu tanggung jawab sampai garis finish, bekerja lebih keras dari yang lain. Amin. Maka saudara disebut tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kapan waktu perkenanan dan hari penyelamatan itu? Waktu ini dikatakan hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Selagi apa kita diberi nafas. Saudara, selagi saudara masih bangun pagi hari, itu berarti kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita. Kecuali pagi udah tidak ada napas lagi, berarti sudah berakhir saudara kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi selagi kita masih bernafas, menikmati hari yang baru, itu kesempatan yang Tuhan percayakan. Selagi kita mempunyai tubuh yang sehat saudara, gunakan kesempatan yang ada. Ada satu hari seorang yang saudara dalam keadaan kena kanker ya, sehingga ini kanker di tenggorokannya, sehingga dia nggak bisa berbicara lagi saudara. Dan dia bilang, dia minta didoakan supaya Tuhan sembuh, supaya kau bisa memuji
memuji Tuhan, katanya begitu. Padahal dulu suaranya bagus, suaranya indah, tapi tidak digunakan untuk memuji Tuhan. Sehingga pada saat ia nggak bisa berbicara lagi, dia minta untuk memuji Tuhan. Tapi bagaimana ya, sudah terlambat ya saudara ya, tapi nggak ada yang mustahil ya kalau Tuhan mau menjamah menyembuhkannya. Nah tetapi Tuhan katakan selagi kita punya tubuh yang sehat ini, gunakan sebaik-baiknya ya. Satu lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ya saudara, ini saudara gunakan waktunya sebaik-baiknya, layani dia raja segala raja. Maka saya terlalu percaya panggilan tertinggi manusia adalah ketika kita bisa melayani dia raja segala raja. Bukan bekerja dengan posisi yang hebat, punya gaji yang gede, punya jabatan yang tinggi. Bukan itu yang paling tertinggi dalam panggilan kita manusia. Tapi panggilan yang tertinggi manusia adalah ketika kita bisa melayani dia raja segala raja. Ada amin saudara, puji Tuhan ya. Jadi mari bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah kapan waktu perkenanan hari penyelamatan hari ini? Waktu ini atau hari ini, yaitu selagi kita masih punya kekuatan. Kita masih punya kekuatan untuk apa? Berkata-kata, punya kekuatan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nah ini adalah kesempatan ya, atau hari perkenanan itu. Dan selagi kita dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini saudara. Amin. Jadi waktu perkenanan, kapan waktu perkenanan atau hari penyelamatan? Waktu ini atau hari ini. Selagi masih diberi napas, selagi kita punya tubuh yang sehat, kita punya kekuatan, dan selagi kita dipercaya untuk melayani Tuhan. Sebab ada orang-orang yang tidak lagi dipercaya saudara. Jadi jangan berpikir melayani Tuhan itu adalah keputusan saya mau atau tidak mau. Oh tidak saudara. Melayani Tuhan itu adalah keputusan Tuhan yang mutlak. Apakah saudara berkenan melayani Tuhan atau saudara ternyata tidak diperkenankan untuk melayani Dia. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu ketika engkau hari ini masih ada di dalam pelayanannya. Hari ini saudara masih bisa melayani Dia dalam berbagai bidang yang Tuhan percayakan. Berarti Tuhan masih mempercayakan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan lagi, mungkin caranya banyak macam. Mungkin saudara bilang, saya mau berhenti pelayanan karena saya kesel ada si A, ada si B di dalam satu pelayanan. Saya gak mau lagi melayani Tuhan karena kok hamba Tuhannya seperti itu. Mungkin kita berpikir seperti itu ya saudara. Tapi sesungguhnya saya yakin dan percaya bukan karena mereka, tapi karena Tuhan tidak memperkenankan, maka saudara tidak bisa melayani Dia. Karena namanya aja melayani Tuhan. Siapa yang memilih? Tentunya adalah Tuhan. Saudara melayani presiden, siapa yang memilih? Tentunya presiden ya saudara ya. Saudara bekerja di sebuah perusahaan, siapa yang memilih? Tentunya si pemilik perusahaan yang memilihnya dengan mempercayakan mungkin HRD untuk memilihnya. Ya begitu ya saudara. Jadi jangan jadikan sia-sia kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah. Begini saudara, tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ikut Tuhan sih agama Kristen ada sih di gereja, tapi suam-suam kuku. Artinya enggak panas enggak dingin. Artinya dibilang semangat kadang enggak ada gitu ya. Ini orang-orang yang enggak jelas saudara. Ini orang-orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah. Ada fasilitas tapi tidak menggunakan fasilitas yang ada. Ini orang yang menyanyiakan kasih karunia Allah. Dan mereka hidup dengan cara dunia. Hari ini namanya masih Andreas, Paulus ya, namanya Matius, Lukas. Tapi di mana? Di penjara. Lagi ngapain? Narkoba, mabok-mabokan. Ada nggak? Banyak saudara. Ya, jadi makanya inilah yang dikatakan orang-orang yang menyanyiakan kasih karunia. Dan mereka menyanyiakan kasih karunia adalah mereka Kristen tapi hanya sekedar agama. Tidak menjadi pelaku firman Tuhan ya. Namanya Kristen tapi melakukan segala hal duniawi. Nah seperti itulah orang-orang yang dikatakan menyanyiakan kasih karunia Allah. Jangan jadi orang yang gak jelas. Kalau saudara anak Tuhan ya udah anak Tuhan aja. Jangan sebentar anak Tuhan, sebentar anak iblis. Saudara tahu bedanya anak Tuhan, anak iblis? Coba dibaca dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Perbedaannya dua, anak Allah dan anak iblis. Kalau anak Allah dia melakukan kebenaran dan dia mengasihi saudaranya. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan kebenaran,
tidak mengasihi saudara berarti anak siapa? Anak iblis. Ada banyak orang percaya ada di dua hal ini. Sebentar anak Allah, sebentar anak iblis. Tuhan bilang gak boleh jadi demikian. Kalau mau anak Allah ya anak Allah. Kalau mau panas ya panas sekalian. Jangan sebentar panas sebentar dingin. Sebentar anak Allah sebentar anak iblis. Saudara, mari kita mau belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Bukan berarti kita nggak melakukan dosa. Tetapi waktu kita mau melakukan dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dan kita mau nurut-nurut apa kata Roh Kudus ya saudara. Maka hidup saudara hari lepas hari pasti makin diubahkan. Makin bijaksana, makin disempurnakan dalam ketekunan. Nah, Tuhan mau demikian, jadilah anak Allah. Ibaratnya emas ya saudara, dibuang ke comberan tetap namanya emas, berharga dan punya nilai. Begitu juga kita anak-anak Allah, mau dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan, difitnah, ditipu sekalipun tetap anak Allah. Bagaimana saudara? Tuhan akan melatih kita menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Kembali kepada figur Allah seperti Tuhan menciptakan Adam pada mulanya sebagai diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Tuhan mau kita ada di posisi itu, yaitu bagaimana? Selalu berkata haleluya di tengah keadaan apapun. Selalu berkata puji Tuhan walaupun baru dimaki ya saudara. Nah, bagaimana caranya? Saudara harus punya pola pikir yang diubahkan. Pola pikir kerajaan surga. Dan firman Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Kalau saudara meneliti sungguh-sungguh melakukannya, saudara akan berbahagia dibuatnya. Nah, ingat saudara, waiting list di belakang kita tuh banyak banget. Yang ngantri saudara mundur tuh banyak saudara. Jadi oleh karena itu kita harus bertahan sampai kesudahannya. Amin. Jadi waiting list belakang kita banyak, artinya menunggu kita mundur, menunggu kita menyerah, menunggu kita lemah, menunggu kita berhenti berdoa. Karena kalau saudara melakukannya, maka saudara akan diambil alih. Yang di belakang saudara akan mengambil posisi saudara ketika saudara mundur. Dan saudara di mana? Harus ngantri di urutan paling belakang lagi ya saudara. Waduh, belakangnya berapa? Jutaan miliaran gak tahu deh ya. Masih sempet apa enggak? Enggak jelas ya saudara ya. Jadi oleh karena itu pertahankan apa yang ada padamu. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, dikatakan aku datang segera. Tuhan punya janji bagi saudara yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan akan lindungi saudara dan saya dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia. Sebelum hal itu terjadi, kita sudah diangkat Tuhan. Amin. Saudara tidak akan mengalami masa-masa yang dikatakan kesusahan yang besar itu. Yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Akan terjadi siksaan yang dahsyat yang tidak pernah terjadi dulu, sekarang, dan tidak pernah ada lagi. Nah, itu atas dunia. Dan bagaimana kita? Bagi saudara yang menjadi pelaku firman Tuhan, bagi saudara yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan punya janji. Tuhan akan lindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas dunia tersebut. Maka Tuhan berkata, pertahankan apa yang ada padamu. Dikatakan demikian tadi di ayat 11-nya. Dan supaya kita tetap memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Pertahankan apa yang ada padamu. Engkau yang hari ini di posisi apapun, melayani dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan, bertahan tetap dalam posisi demikian. Jangan ada orang yang mengambilnya. Tetaplah lakukan dengan ketekunan, kesetiaan saudara. Saya percaya ada upah yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan mengurangi, jangan mengundurkan diri. Bagaimana caranya? Saudara harus punya kestabilan spirit. Caranya tetap rajin. Waktu saudara tetap rajin, maka roh saudara juga akan tetap menyala-nyala. Nah, saudara, kita belajar lagi. Jangan lakukan hal tersebut tadi, yaitu jangan mundur, jangan menyerah, jangan lemah, dan jangan berhenti berdoa. Karena doa itu adalah yang membuat kita bertahan hari ini karena kekuatan doa, saudara.
Ketika saudara tetap berdoa, maka engkau tidak akan jatuh dalam pencobaan janji Tuhan. Jadi yang diperlukan tetaplah berdoa. Apa yang membuat dikatakan bahwa orang benar 7 kali jatuh namun bangun kembali? Apa kekuatan yang membuat ia bisa bangun kembali? Yaitu doa. Selama saudara berdoa, selama saudara beribadah, selama saudara melayani Tuhan, saya percaya doa itulah yang membuat saudara tetap bertahan. Karena ketika saudara datang kepada Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan. Entah melalui hambanya, melalui penyampaian firman Tuhan di dalam khotbah, Tuhan akan ingatkan ketika kita ada dalam salah responi saudara. Nah, waktu diingatkan, ingat kembali rumusnya, relakan hatimu dan bertobatlah. Saudara, karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menegur dan mengingatkan kita dikala kita jatuh. Ya, kalau saudara tidak ditegur lagi, saudara tidak lagi diingatkan akan kebenarannya, berarti saudara sudah dibiarkan. Silakan ya saudara, tidak ada proses dan pembentukan lagi dalam hidupnya yang membawanya pada kesempurnaan kalau sudah dibiarkan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan saudara, atau jangan lakukan hal tersebut, dampaknya yang akan diperoleh adalah saudara akan keluar dari perlindungan Tuhan. Kalau saudara mundur, menyerah, lemah dan berhenti berdoa, saudara akan keluar dari perlindungan Tuhan. Wow, ngeri ya. Saya kalau membaca Mazmur 91 suka kadang-kadang terharu, bisa menangis ya. Sempurna sekali perlindungan Tuhan bagi orang yang mau berlindung di dalam naungannya. Saya terharu ya saudara. Dikatakan aman dalam perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu semua janji luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi oleh karena itu tetaplah berlindung di dalam naungan Tuhan. Jangan engkau hari ini mulai mengurangi dan mengundurkan diri dan menjauh dari Tuhan. Karena engkau akan keluar dari perlindungan Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi? Iblis ambil kesempatan kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan. Yang tujuan iblis menggoda manusia cuma satu, menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena selama saudara dekat sama Tuhan, iblis gak bisa buat apa-apa saudara. Oleh karena itu dia akan coba dan berusaha untuk membuat saudara menjauh dari Tuhan. Dan jangan lakukan hal tersebut, artinya jangan mundur, menyerah, lemah dan berhenti berdoa. Karena kalau saudara melakukan, saudara sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ingat, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan tidak ada jaminan perlindungan lagi. Tidak ada pemeliharaan kesehatan. Tidak ada berkat dan keselamatan ketika kita mulai dikatakan melakukan itu, artinya mulai mundur, mulai menyerah, mulai lemah dan mulai berhenti berdoa, maka dikatakan nggak ada jaminan lagi saudara terima, bahkan saudara akan kehilangan kesempatan dan ujungnya pasti adalah maut. Jangan salah dalam mengambil keputusan. Kenapa saudara? Karena keputusan saudara saya menentukan tindakan Tuhan terhadap saudara saya. Demikian saudara, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan percayakan hari ini sebaik-baiknya untuk hidup maksimal di dalam Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau saya mau bersama Tuhan, saya pasti bisa. Katakan demikian ya saudara. Tidak ada kata tidak bisa selama saudara dan saya bersama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos, biarlah program ini menjadi berkat buat sahabat penerobos. Mari latih diri saudara terus menjadi penerobos-penerobos Allah yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, mari kita maju dan terus selesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini masih menggunakan waktu saudara belum dengan maksimal untuk mendekat kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Mari saudara angkat tanganmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan kembali untuk kami mendengar firman Tuhan sehingga mengubah pola pikir kami. Hampir mungkin kami mulai mengurangi, mulai mengundurkan diri, mulai menjauh daripada Tuhan. Tapi hari ini mendengar firman Tuhan ini kami mau tobat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kami tidak mau kehilangan kesempatan. Mari Allah Roh Kudus jamah dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan rohmu atas pribadi kami, sahabat penerobos, agar kami lebih lagi mencari Tuhan. Dan kami percaya janjimu, bagi kami yang mencari Tuhan, kami akan peroleh kehidupan. Dan bahkan bukan kehidupan yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk masuk bersama dengan komunitas kami, Generasi Penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan, saya rindu bergabung melalui komunitas penerobos. Saya akan kasih link Zoom buat saudara untuk kita bersama-sama terus belajar sampai kita disempurnakan. Saudara yang ketinggalan pelajaran bersama dengan kami komunitas penerobos, silakan saudara boleh mengikuti melalui channel YouTube kami dengan ketik Sahabat Penerobos. Silakan, kita akan belajar terus melatih diri menjadi para penerobos di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.